panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mendapatkan siraman rohani dari Al-Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. M. Alfian MPDI. Mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pegang pakai kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Kepada Al-Ustadz Bapak Dr. M. Alfian MPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Zat Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka kita mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita sebagai abdullah, sebagai hamba Allah yang salah satu tugasnya adalah, salah satu kewajibannya adalah melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas nikmat kesehatan dan kesempatan ini kita tidak lupa bersyukur. Secara lisan selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk paling sederhana kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sampai detik ini masih dilimpahkan, diberikan kepada kita semua. Kedua, mari kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita perlu dan harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagai hamba yang dhaif, kita sangat berharap suatu saat nanti pada yaumil hisab, di saat kita diperhitungkan dan ditentukan apakah kita berhak masuk surganya Allah atau belum, mudah-mudahan ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, mudah-mudahan ada syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, bagi kita yang sering baca Quran, mudah-mudahan nanti ada syafaatnya, ada pertolongan. Karena sebagai hamba yang penuh dosa, sebagai hamba yang lemah, dhaif ini, cara kita tuh meskipun kita lah melaksanakan sembahyang 5 waktu lah di masjid, kadang-kadang kita merasa belum sempurna. Mengapa? Karena banyak godaan. Semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin kencang pula godaan jadi iblis, jadi setan itu. Sehingga apa? Sembahyanglah di masjid, kadang-kadang lupa bacaan itu. Kadang-kadang pikiran bukan di masjid, pada ada masjid, tapi pikiran di rumah, pikiran di pekan, pikiran di pada tugas. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Jangankan itu Bapak dan Ibu. Dalam riwayat disebutkan ada orang yang memang hidupnya khusus beribadah. Itu diceritakan dalam sebuah hadis. Dinjuk umur lebih jadi umat Nabi 300 tahun. Umur dinjuk Tuhan. Dia siang malam beribadah, tinggal di sebuah bukit, ada makanan cuman sebuah batang dari buah dari pohon delima. Itulah makanan dia. Singkat cerita apa? Pada saat perhitungan diceritakan bahwa kata Allah, wahai hamba, Ka'bah, bahasa kita Ka'bah masuk surga itu bukan karena Ka'bah sembahyang, bukan karena Ka'bah ibadah terus. Tapi Ka'bah masuk surga aku ini karena rahmatku. Sekali lagi aku ulangi, karena rahmatku. Tentu komplain yang bersangkutan, protes, ya. Ngapa itu? Ngapa sangkan itu? Kerja aku ni sembahyang beribadah tu lah ya Allah. Ngapa aku masuk surga karena rahmat? Seharusnya aku masuk surga ini dengan hasil ibadah yang aku lakukan. Kau belum jelas Tuhan. Kau masuk surga itu karena rahmatku. Sampai 3 kali perkataan itu. Dan protes ketiga itu kata Tuhan, kalau memang kau pandai puas, Jibril timbang amalan yang bersangkutan ini selama 300 tahun beribadah ini dengan sebuah nikmat yang kuberikan. Nikmat penglihatan mata. Ditimbanglah Tuhan. Pada timbang, ampun galau, ringan galau dengan nikmat Allah penglihatan mata. Jadi apa? Kita tetap berusaha semaksimal Bapak. Karena itu salah satu solusinya yang pasti itu syafaat ini. Syafaat ini, kalau kualitas ibadah kita rendah atau kita semakin menuju keikhlasan dan ibadah kita ini belum begitu khusyuk kepada Allah, maka sering-seringlah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya diminta sedikit sharing ini Pak, lebih tepat sharing, bukan menggurui, tapi kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi cerita. Tema saya ini sederhana, judulnya menjaga lisan, menjaga kehormatan di era
digital. Nah, Bapak dan Ibu, di zaman sekarang ini perubahan itu begitu cepat terjadi. Ada istilah Profesor Kasali itu disebut disrupsi. Apa itu disrupsi? Ada perubahan besar-besaran di mana dunia industri sekarang sudah tergantikan dengan robot-robot ciptaan manusia inilah. Jadi apa yang terjadi? Manusia-manusia yang tidak berkualitas itu tidak dipakai lagi di zaman sekarang. Jadi sudah diganti oleh robot-robot di perusahaan-perusahaan. Termasuk ke depan dengan hadirnya artificial intelligence, AI itu sekarang bisa menggantikan posisi orang-orang. Orang tidak butuh lagi konsultan. Orang cukup ngetik dengan AI, dijawabnya dengan AI. Bahkan yang aneh sekarang ini Pak, dengan kemajuan zaman, ada dinyanting dengan AI. Padahal dia nganggap curhatan dia itu selalu dibalas dengan AI. Bukan sekedar nyanting. Di Jawa Barat itulah nikah Pak. Nikah dengan AI. Nah, kacau zaman. Jadi kemajuan yang salah kaprah. Dunia sudah berubah. Tapi kadang-kadang kita ikut arus perubahan yang salah. Kalau dulu Bapak dan Ibu, kita ini yang tajam ini cuma lidah. Yang tajam dulu lidah, mulut. Dan dimensinya, spektrumnya tidak begitu jauh. Kalau kita ngicip, paling kan ini aja udah keluar. Kalau mbak ini Pak, kalau direkam ini jangan-jangan online ini. Nah ini pacak dilihat oleh orang. Saya bicara sekarang kemajuan zaman. Belum lagi jari-jari yang diberikan oleh Allah ini itu lebih besar risikonya Pak. Bisa lebih tajam dari pedang. Baik itu lewat postingan kita maupun lewat komen kita. Dan tidak butuh waktu lama, komentar kita itu bisa dibaca oleh ribuan orang. Kalau misalnya cuma itu dia galak ngiciak. Ada cuma lewat postingan, lewat kata-kata, ada lewat ketikan. Ada yang cuma sekedar ngetik. Ada yang cuma sekedar nge-like. Ada yang cuma sekedar share. Nge-share itulah kerja di share. Apa masalahnya Bapak dan Ibu? Yang seperti itu, Al-Quran sudah memberikan peringatan kepada kita. Jauh 1400 tahun yang lalu dalam salah satu ayat. Pada surah Al-Hujurat itu disebutkan, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimin. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, jika orang fasik datang membawa berita, maka periksalah, maka telitilah. At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa dalam ayat tersebut ada istilah fasik. Dalam agama fasik itu Pak, artinya adalah orang yang secara sadar melanggar aturan agama. Atau kalau menurut Imam Tabari, fasik itu adalah orang yang secara terus-menerus melakukan dosa besar atau secara terus-menerus melakukan dosa kecil. Fasik juga. Jadi kalau berita itu datang dari mereka ini, dari kelompok fasik ini, apa katanya? Fatabayyanu, diteliti dulu Pak. Diperjelas dulu dari mana sumbernya. Kalau sekitar kita, barangkali kita kenal orangnya. Tapi kalau di dunia digital, di channel-channel YouTube, TikTok, misalnya, FB Pro, maka kita juga perlu menelitinya lebih jauh, menelisiknya lebih jauh sebelum kita bagi Pak. Kalau yang dalam bagi,
sebelum kita komen. Jadi jangan asal aja bagi-bagi itu. Apalagi soal yang sangat sensitif, soal ras misalnya, soal suku, misalnya, soal kepribadian orang. Bagaimana dengan soal agama? Juga Pak, agama kita ini masih banyak yang sensitif, karena di agama kita ini banyak pandangan, banyak aliran. Jadi kadang-kadang karena seseorang itu mengaku dialah yang paling benar, maka dia ngotot. Padahal yang dibicarakan itu sebenarnya mungkin bukan masalah yang pokok, tapi masalah furu' dan begitu, masalah cabang yang kira-kira ya, tidak masalah kalau tidak dilakukan. Jadi kadang-kadang antar umat Islam itu bisa bertengkar. Ya, tidak bertengkar secara langsung, tapi debatnya luar biasa, itu komennya sampai ratusan ribu. Nah, itu luar biasa debatnya itu. Nah, Bapak dan Ibu, begitulah perubahan zaman digital ini. Jadi jangan sampai kita menggunakan kemajuan teknologi itu untuk hal-hal keburukan. Kalau itu masalah media-media dakwah dan memang kita sudah paham dan sesuai, jangan lupa Pak, dibagikan. Memang tugas kita bagikan dan kita pahami. Tapi ya itu tadi, diperjelas terlebih dahulu. Kalau kita malas bertanya, ya bertanya dengan Ustaz. Malas kita belajar, bertanya dengan Ustaz. Benar dia ini Ustaz, benar menurut kita pakai. Nah, itu yang lebih bijak Bapak. Kadang-kadang kita lupa waktu ingat, kadang-kadang tuh. Tapi kadang-kadang tuh gina aja membagi banyak, membagi pula ikut-ikut. Ini kita baca. Karena kita nih bang malas baca Pak. Literasi itulah kata jemaah itu kurang literasi. Membaca malas, membagi galak. Ini keluar ujung-ujung lain. Sangat naunya mau. Itu jadi masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga pesan dalam Quran surah Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib atid." Raqib atid. Apa kata Allah? Tidak ada satu kata pun terucap kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi baik itu pembicaraan lewat mulut kita maupun apa yang menjadi komentar kita atau postingan kita, itu tidak lepas dari rekaman atau rekaman data orang kedua malaikat yang selalu mengawal kita, raqib dan atid. Jadi memang perlu kehati-hatian agar kita tidak terlalu banyak catatan negatif. Karena sejujurnya kita paham bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan terekam jelas nantinya dan akan kita saksikan apa yang menjadi pekerjaan kita. Seorang profesor yang bernama Raymond Moody menulis sebuah buku. Dia menulis sebuah buku yang menceritakan kisah orang setelah berpisahnya ruh dari jasad. Itu dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa di mana ketika beliau sebagai seorang guru besar filsafat kedokteran ditanya oleh mahasiswa. Mahasiswa bertanya, "Profesor, nanti kalau kita mati kemana?" Lalu Profesor San itu tidak bisa menjawab. Dia kaji di rumah, lalu kemudian karena sebagai akademisi dia melakukan penelitian. Apa yang ia teliti? Dia kumpulkan sampel calon orang-orang yang akan diteliti sebanyak 100 orang. Orang yang punya pengalaman mati suri. Orang yang pernah mati suri. Mati suri itu lah mati, hidup lagi Pak. Terkumpul 100, setelah ditelepon rumah sakit itu ditelepon, dengan kolega ditelepon, ada dia cuma pernah mati suri. Terkumpullah 100.
Maka apa yang dilakukan oleh profesor itu? Dia tanya, pada saat kamu mati itu apa yang Anda lihat? Maka dijawablah oleh responden itu, saya melihat anak saya nangis, bagi yang meninggalkan anak. Istri saya menangis. Ada yang menjawab, suami saya menangis. Ibu saya menangis. Dan hampir 85% jawabannya sama dengan kasus orang 100 itu tadi. Lalu kemudian kamu setelah itu kemana lagi? Saya berjalan di lorong yang gelap. Ditanyakan lawan yang 100. Jawabannya hampir sama. Sisanya 15% itu mirip. Kami melalui jalan sebuah lorong yang begitu gelap. Kemudian kemana lagi? Itu profesor ditanya lagi. Kemudian kami setelah itu melalui lorong yang begitu terang. Kemudian apa lagi yang kamu saksikan? Setelah itu saya melihat film saya apa? Ditanya kepada responden itu, Bapak. Semua orang menjawab hampir 85% jawaban yang sama. Yang mati suri tadi, Pak. Sisanya mirip. Mereka menonton kejadian, menonton filmnya masing-masing dalam sekejap. Dari kecil dia tonton, pernah melakukan ini, pernah bolos sekolah, pernah ini, dia tonton sendiri. Sampai kemudian ketika saya berjalan lagi, ada suara kencang, hei, mau kemana kamu? Sejak itulah saya hidup lagi. Dijawab sama apa? Belum saatnya kamu ke sini, kata suara itu. Maka orang tersebut hidup lagi. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Ini sesuatu yang tidak ilmiah, Pak. Ghaib ini. Tetapi menjadi ilmiah. Kenapa? Karena setelah diteliti dan jawabannya hampir sama, Pak. Kalau kriteria ilmiah itu, Pak, kalau 3 jawaban itu valid, itu ilmiah, Pak. 3 jawaban sama, ini 85 orang menjawab sama, sisanya mirip. Kira-kira begitu bayangan kita nanti. Dan itu memang pernah kita mendapatkan penjelasan bahwa suatu ketika kita akan melihat apa yang pernah kita saksikan, apa yang pernah kita lakukan. Itulah rekaman itu, Pak. Raqib dan Atid yang mencatat segala aktivitas kita, yang mencatat segala perilaku kita, ambas kita, perembak kita, dicatat atau kalau dengan Raqib dan Atid. Dan nanti kita tulah dengan ideal nyaksikan. Maka nanti di hari kiamat mulut ini tidak diberikan kesempatan untuk bersaksi. Dan surah Yasin kan jelas, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat di hari mulut ditutup, mulut dikunci. Karena mau mulut ni ngeciak, mbok umat. Pasti dia banyak jawaban dia. Ni dok pernah kata dia. Diancak ke film. Awnihan. Nah. Kamu pernah ini? Dia Tuhan. Diancak ke film. Hau. Amala diancak ke film, itu dia bukti kata malaikat kawan yang bohong. Maka dikunci. Belum diunjuk kesempatan untuk ngeciak dalam surah Yasin itu ada kunci. Yang bersaksi apa? Tangan, tangan, kaki kita, mata kita yang bersaksi. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, maka kita berupaya untuk selalu menghindari hal-hal yang kira-kira dapat menjerumuskan kita, dapat paling tidak kalau ketika dunia ini dapat mengurangi pahala kita. Memang Pak, pahala dan dosa itu sesuatu yang terpisah, Pak. Ada jemoni ngamalkan sebuah hadis, ittabi' sayyi'ah bil hasanah. Ikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Praktek dia berdosa kurai. Kalau sembahyang nanti minta istighfar. Berdosa lagi sembahyang lagi.
Karena memang antara dosa dan pahala itu sesuatu yang terpisah. Maka banyak orang yang ketika zaman sekarang ini, kalau zaman online ini ada istilah riba online. Nah, riba online itu membicarakan keburukan orang di belakangnya. Memang itu sesuai dengan fakta. Kita bicarakan di belakangnya. Mungkin lewat online. Maka Bapak dan Ibu, itu betapa menguras pahala kita. Kita sembahyang maju meriba terus misalnya kan. Nah, bisa jadi dosa ribanya 50, pahala cuma 27, pahala sembahyang kan tekor itu, Pak. Tekor, Bu. Ngupat terus misalnya kan. Sembahyang maju ulang. Nah, aman ibu-ibu sini dia, insyaallah dia. Di pada kami di Ibu Lulu. Ngupat kajimu terus sembahyang maju ulang. Nah, jadi kadang besarlah dosa riba daripada pahala sembahyang macam dia langsung. Ya, itu suatu terpisah karena akan diperhitungkan, dan negatif positif beda yang mencatat. Ada rokib yang baik, atid yang buruk dicatat kalau. Nah, ditimbang kalau baloi yang biasa gitu kan, sama aja pahala dosa. Mana ibadah orang ngetak kare ni di surga. Ni timbangan dia sama kan. Pahala dosa sama aja. Selisih dikit sekonnya dia lah apa masuk surga atau surga. Nah, itu Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang kemudian berdampak kepada kegiatan kita. Maka yang perlu kita lakukan dalam agama itu ada istilah tabayun. Perjelas terlebih dahulu. Ya, berhubungan dengan berita yang berseliweran, dengan dengan postingan banyak sekali yang kita baca, tabayun dulu, diperjelas dulu, kemudian tasabut, cari kebenarannya. Kemudian husnuzon. Jadi tabayun, tasabut, husnuzon. Jadi jangan gampang kita, jangan pula secara serampangan menyikapi kemajuan ini dengan cara-cara kita yang kadang-kadang minim literasi. Kita baca dulu, kita simak dulu, kita cari penjelasan supaya tidak menjadi masalah berikutnya. Saya kira itu Pak, karena waktu diberikan 30 menit lebih kurang mohon maaf karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sudah di sini. Oh jadi, boleh minum boleh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Emankan. Jadi salaman dulu, baru nanti kita usahakan ke depan. Yang ibu-ibu sudah disediakan di samping silakan. Langsung aja kemana? Ya, cuma aja.
Kalau di Ampera gimana kalau kita? Sana.